Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sahabat Lentera Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama menyimak dengan hikmah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-22. Kaifal wusul ila jannah. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am, rawahu Muslim. Wa makna haramtul haram ay ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halal ay fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Alhamdulillah, pada hadis yang sangat indah ini yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir Al-Ansari, seorang sahabat dari Ansor. Sahabat Ansor adalah sahabat yang mana ketika itu menyambut Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau disambut dengan hingar-bingar, dengan sangat bahagia. Bahkan semua orang ingin bahwasanya Rasulullah hampir mengunjungi rumahnya. Hingga Rasulullah kemudian mengatakan, sudah cukup, biarkan unta saja ini yang nanti kemana dia akan berhenti, di situlah saya akan berhenti. Sahabat Jabir ini dikatakan sosok yang memang pemberani, mujahid fisabilillah. Beliau mengikuti perang sebanyak 19 kali. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah pejuang dan beliau seorang alim. Lanjut kita masuk kepada hadis yang ditujukan kaifal wusul ila jannah. Bagaimana seorang hamba bisa mampu untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang tersebut atau rajul tersebut berkata bahwasanya dia hanya mampu untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Hanya untuk melaksanakan 5 waktu tanpa menambahi sholat-sholat yang lain. Begitu juga, dia hanya mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan saja tanpa ditambahi puasa-puasa sunnah yang lain. Dan ketiga, melaksanakan apa yang sudah dihalalkan oleh agama syariat Islam dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sungguh mudah apabila dikerjakan dan sungguh mudah apabila kita mengetahui secara sebentar saja hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya amalun soleh, sholat 5 waktu, puasa, dan menjauhi yang halal, menjauhi yang haram, dan menjauhi yang haram merupakan suatu bekal kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun seorang muslim yang sejati, muslim yang benar-benar ingin mendapatkan surganya, tidak cukup hanya untuk mendapatkan surga saja, melainkan tentu ingin mendapatkan tempat terbaik di surga tersebut, yaitu dengan menambah amal-amal sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, para sahabat-sahabat sekalian, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat saya besok itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali memang mereka yang tidak mau dengan surga tersebut. Kita misalkan bagaimana orang yang man aba di sini. Kita itu sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di belakang Rasulullah, mengikuti iktida'u bin Nabi. Lah apabila Rasulullah berjalan ke depan, kemudian kita di belakangnya berbelok arah ke kanan atau ke kiri, tentu kita tidak akan mencapai surga yang diinginkan. Oleh karena itu, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah modal kita untuk menuju kepada cinta kepada amal yang telah beliau ajarkan.
Ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata, anta ma'aman ahbabta. Beliau mengatakan besok kalian itu bersama orang yang akan kamu cintai. Dan apabila kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pasti beliau akan mendapatkan surga, sudah tentu pasti kita juga akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istifadah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang indah maknanya ini adalah yang pertama, bahwasanya seorang muslim harus merindukan, harus berjuang, bahwasanya kita harus beramal banyak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Guru kita semua pernah mengatakan, seorang arif billah, bahwasanya al-jannatu laisa majanan. Surga itu bukan sesuatu yang gratisan, tetapi lazim biriyadhah wal mujahadah wa ta'ab. Tapi kita butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya lesu, lemah. Itu perlu dalam sebuah ibadah untuk mendapatkan surga yang indah di kemudian hari. Dan faedah yang selanjutnya, bahwasanya seorang muslim dengan amal solehnya ini, kelak insya Allah amal soleh inilah yang akan menghantarkan dia pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan faedah yang terakhir, bahwasanya seorang hamba atau mukmin muslim, muslimat dimanapun kita berada, bahwasanya apabila kita tidak mengetahui satu atau banyak persoalan tentang hukum agama Islam, bahwasanya kita diajarkan untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu, seperti hanya seorang yang tadi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita apabila tidak mengetahui sesuatu dengan perkara agama atau perkara yang lain, kita harus tanya kepada orang yang ahli di bidangnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam hadis yang mulia ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan berkah dan bisa menjalankan apa yang ada di dalamnya di kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus ya YouTube channel kita, karena bakal banyak banget konten-konten baru menarik loh. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share juga. Dan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat saya besok itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali memang mereka yang tidak mau dengan surga tersebut. Kita misalkan bagaimana orang yang man aba di sini.